kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna buat kalian semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalian baju yang tidak selalu sehat. Masa kuah ditambah kecap, kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna buat kalian semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalian baju yang tidak selalu sehat kepada Terus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pagi hari ini di SMA Negeri 1 Tapang untuk mengikuti kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik yang berjudul dengan tema budaya positif dengan narasumber Ibu Gade Eka Suciati SPDR. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Ikrom SPD kepada Bapak Ikrom dipersilahkan. Teruskan. Baik, untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk yang beragama Islam, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semua, teman-teman semua yang saya banggakan di calon guru penggerak SMA Negeri 1 Ketapang dan juga Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bersama di sini dalam rangka kegiatan dari guru penggerak, yaitu disiplin positif ya, modul 1.4. Nah, tadi mungkin kita sudah sama-sama melihat pemaparan dari Ibu Gale berkaitan dengan disiplin positif. Intinya disiplin positif itu adalah memunculkan kesadaran diri, internalisasi diri. Jadi memberikan kesadaran diri pada anak untuk melakukan apa yang mesti harus dia lakukan, seperti itu. Jadi tidak lagi kalau memang misalnya anak bermasalah, kita tidak lagi memberikan hukuman, tidak memberikan, ya mungkin yang selama ini yang kita lakukan ketika ada anak berprestasi, kita berikan reward, kita berikan penghargaan gitu ya. Nah sekarang itu disiplin positif maksudnya bagaimana ketika anak bermasalah itu dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan kesadaran diri sendiri.
seperti itu. Jadi makanya ada program restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah anak. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Bu Gali berkaitan bagaimana penanganan anak bermasalah dengan melalui restitusi seperti itu. Nah, kita berharap bahwa nanti di SMA Negeri 1 Ketapang ini ketika ada anak bermasalah, penanganannya sudah jelas. Ya, penanganannya sudah jelas. Kita melalui program restitusi karena memang ini juga menjadi amanah dari Kementerian Pendidikan. Jadi ketika ada anak bermasalah, maka penyelesaiannya adalah melalui program restitusi yang sudah disampaikan oleh Bu Gali tadi seperti itu. Jadi menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa mengetahui hal-hal seperti apa sih restitusi yang nanti akan kita lakukan, tahapannya seperti apa, kan gitu ya. Kegiatannya seperti apa, itu juga harus kita ketahui secara bersama-sama. Jadi harapannya dengan adanya sosialisasi ini, program restitusi yang nanti dicanangkan oleh Bu Gali melalui modul 1.4 ini bisa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ketapang. Bapak Ibu sekalian, bahwa disiplin positif itu ada beberapa tahapan yang memang harus kita lakukan, gitu ya. Restitusi adalah merupakan bagian dari disiplin positif itu. Cuma disiplin positif itu dalam penerapannya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan sosialisasi. Seperti ini adalah merupakan tahapan sosialisasi. Jadi harapannya Bapak Ibu mengetahui apa yang mesti harus dilakukan dengan penerapan disiplin positif itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menciptakan kondisi di mana kita bisa menerapkan disiplin positif itu. Gimana penciptaan kondisinya? Seperti misalkan penerapan restitusi itu adalah merupakan bagian dari penerapan disiplin positif. Kemudian juga perlu pelibatan orang tua di dalam disiplin positif. Bapak Ibu guru yang sudah tahu makna disiplin positif, tapi kalau orang tuanya tidak mendukung, juga tidak memberikan support atau tidak mengetahui disiplin positif itu, maka besar kemungkinan disiplin positifnya tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi ke depan nanti kita akan coba untuk merangkul orang-orang tua untuk bagaimana penerapan disiplin positif. Saya kira begitu, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Riz bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan waktu pada hari ini, kita dapat mendengarkan aksi nyata saya berbagi praktik baik, ya, praktik baik mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Galania Sujati. Di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, karena kita pada hari ini saya mengganggu sedikit waktunya, ya, karena saya ingin berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Ketapang. Perkenalkan, nama saya Galania Sujati, ya, saya guru bahasa Indonesia, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling dukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta kita. Jadi kita samakan satu pemikiran mengenai budaya positif. Beberapa hal yang ingin saya bagikan, yaitu pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga didukung oleh penghargaan, yang keempat mengenai posisi kontrol, yang kelima tentang keyakinan luas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi ada 6 hal yang akan saya bagikan kepada teman-teman mengenai budaya positif. Baik, seperti yang kita lihat, Bapak Ibu masih banyak bertanya-tanya, kira-kira
mengenai budaya positif, gitu ya. Untuk pertama kita akan bertanya apa itu disiplin positif, apa itu nilai kebajikan universal, apa itu teori motivasi, apa itu hukuman, pada penghargaan, restitusi dan sebagainya. Jadi begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan di sini menjadi tanya apa gitu ya. Pada dasarnya kita akan melihat kesalahan dan apa yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan kinerja kita menjadi seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengajak berdiri dulu ya, silakan berdiri semua. Kita akan bermain mengenai kepala tangan. Silakan saya berhadapan. Mari berhadapan. Nah, salah satu dari teman Bapak Ibu punya kepala. Salah satu saja. Satu orangnya berusaha bagaimana membuka kepala itu. Masih ingat ini? Iya. Bagaimana cara membuka? Silakan. Ya, bebas. Silakan bagaimana caranya. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Saya masih ini siapa yang kepala? Kira-kira kepala dibutuhkan apa isinya? Mas 10 kilo. Mas 10 kilo. Perhatikan. Kalau yang saya ini siapa yang buka? Ibu nih kepala apa? 100.000. Oke. Duit 100.000 dari Mas 10 kilo. Siapa yang Mas? Kita kasih waktu 5 menit ya. Kelaparan? Ya. 1, 2, 3. Semangat tangannya. Ayo terus berusaha. Bisa dibuka nggak? Oh ya. Baik, kira-kira ya, kenapa ada activity mengenai kepala tangan? Jadi di sini ya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Gitu ya. Mengapa apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi setiap orang itu bisa membuka kepala ini pasti ada alasannya, betul ya? Monika tadi bisa membuka kepala, mungkin karena merasa geli, gitu ya. Ada yang ini membuka kepala karena temannya membukanya dengan tenaga yang luar biasa. Artinya ada yang rela kita membuka, ada yang terpaksa. Nah ini ternyata ada filosofinya. Kita mengibaratkan seorang siswa adalah di dalam kepala. Kalau dikepal, artinya apa? Ini di bawah nalar kita. Hal yang demikian adalah salah, kata Bapak Ibu. Jadi usahakan bahwa anak itu adalah bukan ranah kita secara keseluruhan untuk mengubah sikapnya. Gitu ya. Mereka akan berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Jadi ada filosofi seperti itu. Jangan memaksakan, gitu ya. Karena sesuatu yang tidak berjalan dengan terpaksa itu kurang baik. Oke. Nah, miskonsepsi masalah kontrol. Ternyata dia sudah kontrol, gitu ya. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Apa itu? Ternyata selama ini kita punya pemahaman ilusi guru mengontrol
sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Makanya dalam kurikulum merdeka itu kita tidak boleh memaksakan siswa kalau dia tidak sesuai dengan keinginan, karena tidak selamanya apa yang kita paksakan kepada anak itu positif, tidak selamanya. Jadi yang punya pemikiran bahwa ya guru itu bisa mengontrol murid, ternyata tidak. Siswa itu punya kontrol masing-masing. Nah, walaupun guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sudah mengizinkannya dirinya untuk dikontrol. Tapi ada beberapa murid yang tidak mengizinkan, betul ya? Pada saat kita meminta siswa untuk di saat seperti itu dia tidak mengizinkan kita mengontrol dirinya. Saat itu betul-betul guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita punya pemikiran, kita minta siswa untuk menyapu dengan harapan anak ini bisa menjaga kebersihan, tapi ada tipe siswa yang tidak mau dikontrol. Nah, ini menjadi sebuah dilema kita bahwa ternyata kita itu tidak punya kontrol terhadap siswa. Jangan punya ilusi demikian, kita salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua hubungan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguasaan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol. Kita mau bujuk, ya, anak bisa, anak ini, gitu ya, anak bujuk. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid, ya, murid tidak akan memikirkan bahwa hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik, karena dia ada perasaan keterpaksaan melakukan demikian. Nah, sehingga murid itu mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa saja murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dia ada faktor ketergantungan, ya, nunggu gurunya baru dia bergerak. Kalau gurunya tidak perlu, dia tidak mau bergerak. Ini menjadi hal yang salah. Ternyata kita terlalu memaksakan anak, gitu ya. Nah, berharap akan memberikan dampak positif, sedangkan akhirnya apa? Menjadi pembiasaan yang kurang baik. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kita mengkritik anak. Kadang-kadang kita merasa ini adalah kayak candaan di depan umum, di depan teman-teman. Ternyata akan memberikan dampak yang tidak baik. Siswa tersebut bisa malu, ya, bisa tersinggung, memberikan reaksi yang berlebihan yang tidak kita bisa prediksi. Itu akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita kadang-kadang keceplosan, termasuk saya, kadang-kadang juga sering keceplosan. Wah, nilai itu bagus ya, tapi kok merah semua. Padahal itu bahasa cadang, tapi anak tersebut kadang kena mental di sini. Wah, kok bisa ya ibu berkata demikian di depan mungkin beberapa teman yang dihargai. Kita tidak tahu situasi atau dia menerima perkataan kita pada saat dirinya sedang dalam keadaan tidak baik. Akhirnya dampaknya kurang bagus untuk siswa. Kita merasa bahwa ini hal yang biasa, namun terlihat tidak biasa karena kondisi yang
menerima pesan itu kurang baik. Karena seringkali ibu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang gitu ya, pinggir gitu ya, selain harus bagusnya bajuku, atau bagusnya rambutku, tapi halus gitu. Anak-anak itu punya pemikiran sendiri. Dia itu sangat seperti kita saja ya. Ada guru ini kesannya gimana itu sangat tertanam. Jadi kita mau hati-hati dengan anak-anak. Gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa usia kita 2 kali lipat dari mereka, 3 kali lipat atau berapa lebih tua dari mereka, sehingga kita tuh kayaknya egoisnya tinggi, merasa bahwa kita bisa menaungi kehidupan mereka, kita bisa mengontrol mereka, kita menganggap kita itu punya lebih pemikiran daripada mereka, sehingga terkadang kita bersifat egois terhadap mereka. Ini menjadi sesuatu yang salah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita kadang-kadang terbebani seolah-olah murid melakukan hal ini tanggung jawab saya. Kita menjadi wali kelas karena siswa yang salah, kita yang wali kelas bisa salah. Ini adalah persepsi yang salah juga. Jadi luar biasa menjadi posisi wali kelas, bisa posisi menjadi guru matkul, bisa ada siswa yang agak ini paling disalahkan bukan siswa yang kita perbaiki, tapi kita juga kena. Ini persepsi yang salah. Nah, jadi Bapak Ibu mari kalau misalnya siswa itu bermasalah, bukan gurunya yang kita berikan mental atau apa, tetapi yuk kita berkolaborasi bersama rangkul siswa itu bahwa dia juga anak kita, bukan anakku. Kadang-kadang gitu ya, ini Bu, anak ibu nih, wali kelas siapa? Kenapa mental wali kelas? Makanya yang namanya jabatan wali kelas itu menjadi salah satu jabatan yang paling ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau dapat siswanya yang kompak, yang ini nyaman gitu ya. Tapi ada juga nanti ritme yang kita akan mendapatkan anak-anak yang berbeda. Artinya apa? Ini sesama kita, sesama guru, jangan mengenal teman. Tapi bagaimana kita merangkul teman-teman yang punya kewajiban berbeda di wali kelas, merangkul kalau ada siswa kelas ini punya perilaku yang menyimpang, bagaimana kita hadapi bersama-sama. Jadi pada saat itu juga orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, tidak efektif. Jadi pada supaya gerak, teman-teman dia lebih tua memaksa dia yang benar, padahal kita sendiri juga belum tentu benar. Ternyata jangan punya ilusi bahwa karena kita sudah banyak pakai rasa gerak, jadi anak tidak paham. Terkadang saya juga pernah di posisi
depan yang lebih baik. Bukan karena saya takut, motivasi eksternal itu takut nanti wali kelas saya marah, takut karena nanti guru piket begini, takut karena guru mapel begini. Itu motivasi eksternal, memberikan pengaruh dari luar. Jadi apabila yang ditakutkan itu tidak ada dalam ruang lingkupnya lagi, maka anak ini akan kembali ke pengaturan dia, pengaturan awal, perilaku awalnya, ya, karakter awalnya. Nah, ini yang tidak dilakukan. Jadi kita mengembangkan anak-anak, ya, untuk karakternya itu kita kembangkan sesuai dengan motivasi dia menjadi seorang manusia yang menempuh dunia pendidikan yang sebentar lagi akan masuk ke masyarakat, gitu ya. Nah, jadi kalau ada disiplin ini kita buat memang agak sulit Bapak Ibu. Kita lihat seperti sekarang zamannya anak-anak ini sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran sendiri, tapi tetap harus kita bimbing. Kita hanya sebagai manajer di sini, rekan gitu ya, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai penghukum dan segala macam. Nah, nanti itu akan saya bahas lagi lebih dalam ke depannya, ya. Disiplin positif dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam kelompok itu, mereka sadar bahwa mereka melakukan ini tidak untuk orang lain tapi untuk dirinya, ya. Jadi generasi sekarang apalagi sudah masuk dalam tidak menciptakan generasi emas, ya kan? Berapa tahun lagi kan mereka kenapa generasi emas Bapak Ibu? Karena berapa tahun lagi kita pakai apa? Ulang tahun yang 100. Nah, tahun berapa? 2045 ya. Nah, 2045 kita sudah anak-anak sekarang mereka sudah menjadi generasi emas. Jadi pada saat generasi emas itulah kita mau tidak mau mengikuti perkembangan jalan mereka. Anak-anak yang sudah terkontaminasi oleh teknologi, oleh informasi, oleh media sosial dan segala macam ini, cara penanganannya tidak seperti pada saat zaman kita. Mereka itu sudah dipenuhi oleh informasi yang begitu banyak, tinggal bagaimana kita mengarahkan informasi itu menjadi pemikiran bahwa yang mereka dapatkan adalah bagaimana ke mereka sendiri, presiden ke mereka sendiri. Jadi kita tidak menggunakan Bapak Ibu. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Kita tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi orang sukses. Bagaimana kalau jadi orang sukses? Kita tanyakan, kalau kamu seperti itu kira-kira sukses tidak? Jadi caranya kita menanyakan anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai anak-anak tidak memiliki, ya, pemikiran apa yang mereka inginkan ke depannya. Ini menjadi PR kita bersama-sama untuk mengenal karakter siswa, benar-benar memahami mereka ingin menjadi apa, nanti menjualnya bagaimana, apa yang harus mereka jalankan. Selanjutnya, ada yang kebajikan universal. Nah, kebajikan universal menurut Ki Hajar Dewantara dan dari dosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi tujuan mulia ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa kita harus tidak boleh terlambat? Ya, kamu harus disiplin dengan dirimu. Kalau kamu sudah terlambat, nanti merugikan dirimu sendiri. Tidak akan ada sebuah perusahaan, tidak akan ada tempat kerja, tidak akan ada dimanapun kalau kita suka membuat waktu tidak begitu baik, mengatur waktu tidak baik atau tidak disiplin, ya. Atau kita tidak bertanggung jawab adalah salah satu hal yang mencerminkan kita tidak disiplin.
undang-undang, ya kan, yang memberikan aturan. Kita punya masyarakat yang punya aturan. Jadi nilai-nilai itu harus kita kembangkan. Karena di dalam masyarakat, oh seperti ini, kita harus bagaimana, gitu ya. Kalau kita masuk ke rumah orang, harus apa? Jadi salam, permisi, sopan, santun. Jangan masalah orang tua sendiri apa di rumah kita bawa ke ruang luar, gitu ya, di lingkungan luar tidak boleh. Karena apa? Akan merugikan diri kita kalau kita tidak tahu aturan. Nah, makanya kalau ingin dihargai, kita harus menghargai. Nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan kepada siswa. Apabila kamu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam ruang lingkup tertentu, maka kamu akan mendapatkan reaksi yang sama, aksi yang sama yang akan kamu dapatkan. Yang ketiga, kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya, Kristus atau universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana terhadap diri itu? Jadi selalu kita kasih pandangan demikian. Kebajikan universal adalah beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan diyakinkan disepakati bersama. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam ruang lingkup manapun mereka pasti punya aturan sendiri yang harus kita ikuti. Makanya kita biasakan anak-anak masuk ke dalam dunia pendidikan, dia tahu bahwa di dalam dunia pendidikan juga ada aturan. Sekolah A dengan sekolah B beda, SD beda, SMP beda, SMA kan beda. Ajarkan mereka selalu memahami adanya perbedaan sehingga mereka tahu menempatkan dirinya. Kalau mereka tidak memahami adanya perbedaan lingkungan, nilai-nilai dan sebagainya, maka dia akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan dari kelompok itu. Dimana kita sudah paham, kamu di rumah akan perilaku yang berbeda, kamu di sekolah punya perilaku yang berbeda. Bagaimanapun harus dikembangkan pada dasarnya dalam masyarakat, khususnya di Indonesia itu budaya timur pasti punya perilaku yang lebih positif, dalam arti punya aturan. Agama kita punya aturan, ya kan, daerah kita punya aturan, sekolah dan seterusnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh Sekretariat Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, berbineka global, kreatif, inovatif, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada 5 ini harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ketemu, assalamualaikum, selamat pagi, bahwasanya harusnya berbineka global, artinya dengan teman tidak memandang suku, agama, ras dan segala macam. Dalam belajar dia lebih kreatif, bagaimana dia inovatif, dan yang kaya adalah mandiri, artinya itu dilakukan untuk membentuk diri sendiri. Apabila dia terlena tidak mengikuti profil pelajar Pancasila, maka dia akan mengalami kesulitan apabila masuk ke dalam masyarakat yang sebenarnya, ya. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi selalu memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya kita Indonesia adalah negara yang begitu banyak daerah, tempat, suku, bangsa, dan kita harus tahu dan sadar apabila kita berada di lingkungan mana, kita harus mengikuti aturan itu. Tidak boleh kita harus memaksakan perilaku kita di dalam lingkungan baru, tidak boleh, gitu ya. Kita harus punya sifat mengikuti aturan tersebut, tapi tetap ke hal yang lebih positif. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun keberadaan kita, jadi kita harus mengikuti. Kalau saya di sekolah, saya harus bagaimana? Kalau saya berada di Jawa, saya harus bagaimana? Kalau saya berada di sini gimana? Kita harus tahu aturannya supaya apa? Kenyamanan itu akan kita dapatkan. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Apa itu motivasi? Ada 3 motivasi, Bapak Ibu. Pertama, ternyata banyak sekali anak-anak yang melakukan sesuatu kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak-anak termotivasi dan terpaku kenapa? Tampil
melakukan kesepakatan kelas. Apa yang disepakati? Anak-anak, kalau kamu terlambat 10 menit, apa yang kita sepakati? Minta mereka untuk memberikan solusi. Kesepakatan, tidak ada kesepakatan. Saya rasa dengan adanya kesepakatan ini menjadi sesuatu yang lebih luas daripada kita dengan taktik. Tapi kalau dapat celah, tetap akan dapat celah. Tapi kalau ada kesepakatan, kita yakin itu menjadi sebuah keinginan bersama. Gitu ya. Kita sekolah perlu apa sih? Kesepakatan yang masalah aku. Kesepakatan ya. Kalau itu nanti bikin anak-anak rambutnya paling panjang 5 cm. Sepakat ya, nanti bikin anak-anak. Ya, kita ya. Kalau rambut gimana? Kita yuk, rambut. Kalau rambutnya 5 cm lebih, bagaimana? Potong rambut, siapa yang potong? Kita tanya, siapa yang potong? Kita potong sendiri bu, oke. Berapa kali diingatkan? Nah, kita mereka. Oh, cukup 2 kali diingatkan. Sepakat? Sepakat, tulis. Sepakatan kelas, kita tulis. Nah, kalau misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, apa kesepakatan kita? Nah, jadi kesepakatan itu muncul dari sebuah keinginan. Jadi bukan kita yang minta, tapi anak tersebut yang memberikan. Jadi itu yang namanya kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ternyata hukuman tidak diperkenankan di dalam dunia pendidikan. Artinya akan menciptakan ketidaknyamanan terhadap anak-anak. Jadi anak masih tidak nyaman karena keberadaan adanya hukuman. Lebih baik mereka melakukan karena kesadaran dan keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, program disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses pemindahan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada guru mereka. Jadi kita lakukan kalau anak sama itu dengan restitusi. Jadi kita tanya, kita panggil. Nah, kamu melakukan apa? Dia cerita. Kira-kira alasannya kenapa? Ada apa? Kita tanya itu. Jangan kita langsung marah. Oh, ini ternyata susah ya. Saya juga sedang belajar. Kita itu sudah diciptakan menjadi seorang malaikat tak bersayap. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memang mau legowo yang luas hati kita, pemikiran kita gimana kita bisa mendampingi anak yang salah sehingga mereka itu tidak
tidak boleh tidak. Kita sepakat dengan murid bagaimana kita menangani sebuah masalah ini. Jadi biarkan mereka yang memberikan solusi, biarkan mereka belajar dewasa, bukan kita yang selalu menuntut mereka, menganggap mereka masih anak-anak. Jadi kita ajarkan melalui demikian. Dihukum oleh keluarga saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ternyata asumsinya seperti itu. Semakin kita berikan keluarga, jadi seolah-olah mereka itu termotivasi karena sebuah penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak termotivasi. Oke. Nah, kita lihat saja ini. Penghargaan berarti dihukum motivasi dari dalam diri. Itu namanya motivasi intrinsik dari dalam. Lebih baik kita munculkan dari dalam. Ya, ada 5 posisi kontrol. Ada kita sebagai penghukum. Betul ya, Pak Ibu? Kita hukum. Ternyata tidak boleh. Jadi kita tidak boleh sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Seolah-olah dari kalau melakukan itu dia merasa bersalah. Dia buat kamu tuh kalau begini terus nanti bapak gimana? Nanti saya jadi wali kelas tuh gimana? Saya mau depan teman-teman. Dia merasa bersalah. Jadi dia kayaknya kena perundungan gitu ya. Tidak boleh ternyata. Teman juga tidak boleh. Jadi kita jangan membawa anak itu seolah nanti berteman dengan kita. Gampang nanti bapak bisa atur nanti ini. Jadi dia merasa lebih sifatnya lebih angkuh karena teman kita mah gampang. Nah ya, Bapak Ibu, jadi kita adakan anak-anak itu tidak boleh menganggap kita sebagai teman, ya. Atau kita memantau, nanti saya pantau gimana gini-gini. Jadi dia tuh kalau lihat kita aja dia berubah. Saya ada tuh salah satu murid di kelas 10A. Jadi kalau lihat saya dia mulai jalannya agak jauh-jauh. Dia tahu saya pantau dia terus, tapi tetap saya berikan senyuman. Dia tahu senyuman saya seperti apa. Ternyata saya juga salah. Nah, yang paling benar adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer itu gimana? Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya mempersilahkan murid bertanggung jawab, berperilaku sesuai dengan apa yang mereka miliki. Solusinya juga dari mereka. Itu ya Bapak Ibu. Nah, caranya apa saja pertanyaannya? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Oke, restitusi ada 3, segitiga restitusi, yaitu pertama kita menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya anak bermasalah, kita harus menstabilkan identitas. Kita duduk bersama-sama, ya kita tanya kabarnya, kita tanya siapa namanya dan seterusnya. Setelah itu kita tanya apa permasalahan. Jadi apa permasalahannya? Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan yang mereka yakini sehingga mereka melakukan sebuah kesalahan. Begitu ya? Oke? Dari 3 hal yang dapat saya jelaskan, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggun. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Ketapang. Menurut saya, Bu Galih adalah guru yang lugas, memiliki sifat yang ramah, kemudian memiliki metode pembelajaran yang kreatif dalam pembelajaran di kelas. Harapan saya ketika Bu Galih mengikuti guru penggerak, Bu Galih setelah mengikuti guru penggerak dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya kepada kami sebagai teman sejawat, kepada siswa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Reva, silakan duduk. Selamat siang Reva. Siang Bu. Apa kabar? Baik Bu. Ya, sudah makan? Sudah. Tadi makan apa tadi? Tadi makan ayam geprek di kantin. Oh iya. Ada apa ya Reva ya datang ke sini ya? Ya, saya kesal Bu. Masa saya dikatain orang ketiga antara pertemanan Reza dan Andika Bu? Baik. Coba Reva ceritakan ada masalah apa ya? Reva kesal Bu. Masa Reva dikatain orang ketiga yang suka mengganggu pertemanan antara Reza dan Andika? Padahal kan Reva juga ingin berteman dengan siapapun. Kan berteman itu tidak ada yang salah. Apalagi Reva dikatain orang ketiga yang sangat mengganggu. Reva dikata-katain di dalam kelas sampai ke kantin Bu. Siapa yang tidak marah Bu dikatain gitu? Ya, ibu juga kalau dikatain gitu pasti marah dan kesal. Lalu setelah kamu marah, kamu melakukan apa Reva? Ya saya lawan lah Bu. Saya ajak duel guys pulang sekolah nanti. Saya juga teriakan kekesalan saya tadi ke Andika Bu. Rasanya saya tidak terima aja Bu dikatain orang ketiga yang mengganggu persahabatan mereka. Waduh, begitu ya? Reva melakukan hal demikian? Pasti ada alasannya dong. Bisa sampaikan saja. Apa sih alasannya kok bisa mengajak duel Andika? Ya dong Bu. Masa niat baik saya mau berteman saja bisa dikira punya niat jahat? Harga diri saya rasanya direndahkan Bu. Saya ajak duel saja Andika supaya dia tahu bagaimana cara laki-laki menyelesaikan masalah. Jangan suka sembarangan ngatain orang seperti itu. Betul juga Reva. Kan rasanya tidak enak kalau kita dituduh sembarangan. Apalagi niat Reva baik murni ingin berteman. Kita kan punya harga diri juga ya. Untung kamu baru niat ajak duel dan belum terjadi apa-apa. Baru sempat saling melontarkan kata-kata tidak baik di kantin ya? Iya Bu, tadi saya hanya berkata kasar saja di kantin. Belum terjadi pertengkaran yang parah. Habisnya saya kesal sekali Bu, sampai marah saya. Apalagi harga diri saya dijatuhkan di depan teman-teman lainnya. Ya, pasti kamu marah. Untung kamu masih bisa mengontrol diri, tidak melakukan hal-hal yang lebih parah lagi kan, Reval? Iya Bu, untungnya saya tidak melakukan hal itu. Nah, sekarang kita pikirkan tindakan Reval yang berkata-kata kasar kepada Andika di kantin itu. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidaklah Bu, rasanya seperti bukan diri saya sendiri Bu. Padahal saya tidak suka berkata kasar, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Sekarang saja saya jadi tremor Bu, jantung rasanya kencang sampai gemeteran saya. Ya, sangat merugikan kesehatan dan mental jadinya kan Reval? Nah sekarang Ibu mau nanya lagi, kira-kira keyakinan dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan pribadi Reval? Ya Reval sebenarnya orangnya sangat humble karena senang punya teman banyak. Selain itu saya juga paling menghargai orang lain, apalagi Andika adalah teman sekelas saya. Ya Bu, gara-gara Reval terlalu emosi jadinya Reval menjadi orang yang berbeda dari diri pribadi Reval. Menurut Reval, apakah tetap penting kalau kita menghargai orang lain? Yakinlah Bu, apalagi prinsip Reval memang seperti itu. Ya benar, Ibu sangat setuju. Nah sekarang Reval ingat tidak? Ada keyakinan yang kita sepakati bersama apabila kita sedang marah. Apa yang harus kita lakukan Reval? Ya Bu, saya seharusnya bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya seharusnya lebih sabar dan bisa berpikir jernih dan selalu berbaik sangka kepada siapapun. Dan apabila saya sedang marah, maka seharusnya saya bisa mengendalikan diri sendiri sehingga ada waktu untuk berpikir harus seperti apa. Baik, Ibu senang mendengarkannya. Apalagi kamu pahami mengenai mengontrol diri. Nah, tadi kan hal yang kamu ceritakan adalah masalah dan sekarang kamu tahu dong masalah itu harus kita selesaikan. Kira-kira Reval bersedia tidak menyelesaikan masalah dan untuk memperbaiki ini? Ya Bu, Reval bersedia. Alhamdulillah. Nah sekarang Reval, kira-kira apabila Reval sudah bisa menyelesaikan masalah ini, kedepannya Reval akan menjadi seperti apa ya?
Reval akan menjadi orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan emosi, dan tidak kalah penting menjadi orang yang bertanggung jawab karena mau dan bersedia menyelesaikan masalah yang sudah Reval lakukan. Oke, bagus ya. Ibu bangga memiliki murid seperti Reval. Nah, kira-kira perasaan apa yang Reval rasakan apabila sudah melakukan hal itu? Perasaan senang, bahagia, dan semakin percaya diri karena Reval bisa mengontrol diri sendiri dan bisa selalu menjadi Reval yang penyayang. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Ibu mau dengar lagi bagaimana sih cara Reval menyelesaikan masalah ini? Reval akan ketemu Andika dan Raisa. Reval akan utarakan bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Reval memang niat baik, ingin berteman dengan mereka, dan Reval minta maaf atas tindakan Reval yang gegabah sampai punya pikiran jahat ke Andika. Baik Reval, terima kasih ya. Ibu yakin dan percaya Reval bisa melakukan itu dengan baik. Nah, semoga kelak Reval bisa menjadi generasi emas yang bersinar, ya, yang memiliki masa depan yang baik, karakter yang baik, akhlak yang baik. Nah, sekarang sudah waktunya masuk ke kelas ya Reval ya. Kita kembali lagi. Reval boleh masuk ke kelas, belajar seperti biasa dan melakukan apa yang kita rencanakan. Baik Bu, Reval masuk kelas dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Andika. Saat ini saya sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Ketapang. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Galih Eka Suciati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang dimana sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Dan pada video kali ini, saya memerankan siswa yang melakukan kesalahan dengan mudah emosi dan ingin melakukan tindakan kekerasan terhadap teman. Tindakan ini membuat saya dan teman-teman menjadi tidak nyaman pada saat jam istirahat. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Galih Eka Suciati dalam menerapkan segitiga restitusi terhadap saya yang melakukan kesalahan, membuat siswa merasa sadar bahwa semua yang saya lakukan merupakan tindakan yang merugikan sekali. Tidak hanya untuk saya, namun juga untuk orang-orang di sekitar saya. Dengan pendekatan segitiga restitusi oleh Ibu Galih Eka Suciati dalam penerapannya, tidak ada melakukan hukuman atas kesalahan yang saya lakukan. Namun, lebih mengutamakan bagaimana kesadaran saya dalam menyelesaikan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, seperti biasa kalau pagi-pagi sebelum kita mulai belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa